Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faruk Diaul Haq dan rekan saya Heran Nurul Arafa. Di sini kami akan mempresentasikan materi SDGs nomor 13 dengan judul Pentingnya Penghijauan di Perkotaan untuk Mencegah Pemanasan Global di Indonesia. Selanjutnya. Baik, yang pertama saya serahkan ke Heran Nurul Arafa. Di sini saya akan membahas mengenai perubahan iklim. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai pemanasan global, alangkah baiknya kita memahami maksud dari iklim itu sendiri, di mana iklim ini memiliki makna sebagai rata-rata cuaca, di mana cuaca dengan keadaan atmosfer pada suatu wilayah dan waktu tertentu seperti temperatur, curah hujan, atau bahkan angin yang dapat terjadi pada kurun waktu bulanan, tahunan, atau bahkan jutaan tahun, yang terjadi karena adanya interaksi antara komponen dan faktor eksternal. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa dikenal dengan PBB mendefinisikan perubahan iklim mengenai kerangka kerja perubahan iklim atau UNESCO sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Di mana atmosfer global di sini memiliki maksud atau contoh seperti gas rumah kaca atau GRK, di mana gas rumah kaca ini terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, atau bahkan lainnya. Perubahan iklim terjadi karena adanya pemanasan global. Selain itu, untuk negara Indonesia sendiri, perubahan iklim ini dapat berdampak pada menghambatnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan terjadinya penurunan pangan serta menyebabkan terjadinya masalah kesehatan. Di mana pemanasan global yang terjadi di negara Indonesia ini diakibatkan karena adanya peningkatan pada suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan atau kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi pemanasan global. Salah satunya dengan melakukan penghijauan di daerah perkotaan atau negara berkembang. Dalam hal tersebut, di Indonesia merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 mengenai pengesahan Kyoto Protocol to the United Framework Convention on Climate Change sebagai lanjutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam penataan ruang yang menangani pemanasan global atau perubahan iklim. Baik, selanjutnya ada pemanasan global dan dampaknya bagi Indonesia. Jadi pemanasan global merupakan suatu peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Terjadinya pemanasan global sangat mempengaruhi alam dan keberlangsungan hidup bagi para makhluk hidup di dalamnya. Pada abad ke-21, pemanasan global akibat adanya perubahan iklim merupakan permasalahan yang paling serius dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa kenaikan suhu bumi selama tahun 1990 sampai 2005 antara 0,13 sampai 0,15 derajat Celcius. Lalu, apabila tidak ada upaya pencegahan, pada tahun 2050 sampai 2070, suhu bumi akan naik sekitar 4,2 derajat Celcius. Nah, bagi Indonesia sendiri, pemanasan global ini dapat memicu kenaikan permukaan air laut yang berpotensi menenggelamkan 2.000 pulau, menghambat pertumbuhan sampai mematikan biota dan terumbu karang karena adanya penurunan pH air laut dari 8,2 menjadi 7,8. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi akibat terjadinya penurunan populasi ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian dampak ekonomi dan sosial juga akan terjadi akibat terendamnya sebagian besar kota-kota di wilayah pesisir. Pemanasan global juga memberi dampak pada ketahanan pangan, akan terjadi akibat menurunnya produktivitas tanaman karena terganggunya akibat perubahan pola
presipitasi, penguapan, air limpasan, dan kelembapan tanah. Selain itu, pemanasan global juga beresiko terjadinya ledakan hama, penyakit tanaman, dan suhu bumi yang meningkat akan menyebabkan curah hujan yang semakin lebat sehingga banjir akan menjadi lebih besar. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada penyebab dari pemanasan global. Jadi, masalah pemanasan global ini yang sering terjadi saat ini disebabkan karena tindakan manusia, dan era revolusi industri 50 tahun terakhir ini penduduk dunia telah menggunakan sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari sumber energi yang tak terpulihkan, dan manusia telah merusak setengah dari hutan dunia. Penggundulan hutan tersebut telah menghilangkan kemampuan untuk menyerap emisi karbon, sehingga memicu terjadinya perubahan iklim. Nah, di sini ada yang namanya tragedy of commons, yaitu 6 tindakan manusia sebagai penyebab utama perubahan iklim global. Di antaranya yang pertama, perburuan dan perambahan sejumlah besar sumber daya alam dan kehidupan predator dan konsumen. Yang kedua, invasi keanekaragaman hayati oleh spesies asing. Yang ketiga, meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer. Yang keempat, perubahan terhadap siklus biokimia global dari nitrogen dan elemen-elemen lainnya. Yang kelima, pembentukan dan pelepasan komponen organik secara terus-menerus seperti klorofluorokarbon atau CFC. CFC ini adalah suatu senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin. Contohnya seperti AC dan kulkas. Dan yang keenam, yaitu perubahan besar-besaran dalam tata guna lahan dan vegetasi tutupan permukaan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya mengenai risiko dan tantangan kawasan perkotaan di Indonesia terhadap pemanasan global. Perkotaan sering dianggap sebagai kawasan dengan suhu panas, sehingga sering menghadapi tantangan dalam mereduksi produksi panas di lingkungan, melalui kebijakan dalam pengaturan tata ruang dan bangunan, serta dengan mengubah perilaku pada setiap individu. Untuk negara Indonesia sendiri, rentan terhadap dampak yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, gangguan di sektor pertanian, hingga masalah pangan menjadi ancaman di depan mata. Bahkan, terjadinya kebakaran hutan pun menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia. Risiko dan tantangan dari adanya perubahan iklim terhadap kawasan perkotaan di Indonesia dengan menurunnya kualitas air yang disebabkan karena tingginya curah hujan dan kenaikan suhu pada suhu klorin air bersih, serta berkurangnya kuantitas air pun menjadi risiko atau tantangan dari adanya perubahan iklim itu sendiri di perkotaan Indonesia, di mana setiap masalah yang terjadi karena perubahan iklim ini harus selalu melibatkan faktor geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sebagai bentuk upaya dalam hal pencegahan serta memperbaiki sumber daya alam dalam pemberdayaan masyarakat. Lalu ada beberapa kasus yang disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu terjadi di Kota Rampar, Riau, yang mengalami gagal panen karena kekeringan. Lalu ada di daerah Kabupaten Kapahiang, Provinsi Bengkulu, di mana para petani kopi mengalami gagal panen karena intensitas hujan yang sangat tinggi dan menyebabkan sekitar 20% dari tanaman kopi yang dapat dipanen. Lalu terjadinya gagal panen bagi para petani sayur di wilayah lereng timur Gunung Slamet, daerah Provinsi Jawa Tengah, yang diakibatkan karena meningkatnya penyakit tanaman yang disebabkan oleh hama tanaman. Dan yang terakhir, terjadi di Kedung Coek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bagi para nelayan yang mengalami kesulitan melaut karena cuaca yang tidak menentu, sehingga menyebabkan jumlah ikan di laut mengalami penurunan yang sangat signifikan.
Lalu ada peran utama dari penghijauan kota. Salah satu cara dalam mengurangi pemanasan global ini dengan melakukan pemanfaatan hutan kota dalam upaya mengurangi tingginya udara panas di kota dengan iklim tropis yang lembab. Hutan kota ini menurut Nazarudin sebagai suatu kawasan dalam kota yang didominasi oleh pohonan yang habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami. Oleh karena itu, hutan kota ini memiliki banyak sekali manfaat dalam mendukung fungsi ekologis dengan menjadikan kota semakin sehat, nyaman, asri tidak berpolusi, dan memiliki manfaat lainnya. Selain itu, peran utama dalam penghijauan kota ini memiliki peran diantaranya ialah kualitas udara menjadi lebih baik, pengontrolan iklim, menciptakan ekosistem baru, mencegah terjadinya banjir dan erosi tanah, serta memiliki peran lainnya. Nah, selanjutnya ada kebijakan-kebijakan dalam penanganan pemanasan global. Nah, terdapat beragam kebijakan atau langkah yang dapat kita ambil untuk mengambil atau mengantisipasi pemanasan global, seperti menggunakan transportasi umum, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan, hemat air, reuse, reduce, recycle, sampai menjadi vegetarian. Akan tetapi, di sini ada yang namanya konsep teknologi hijau untuk mengatasi permasalahan pemanasan global. Secara singkat, green teknologi atau teknologi hijau ini diartikan sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk melestarikan pembangunan yang dapat mewujudkan tatanan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan atau sustainable development tanpa merusak atau mengganggu sumber daya alam. Nah, ada berbagai macam teknologi hijau yang dapat membantu penanganan pemanasan global, diantaranya yang pertama, taman biologi atau biopark. Jadi biopark ini merupakan salah satu teknologi hijau yang digunakan untuk memperbaiki kualitas sumber-sumber air yang tercemar seperti air saluran, sungai, dan danau. Proses reduksi bahan-bahan pencemar dalam biopark ini terjadi melalui siklus rantai makanan dalam ekosistem akuatik atau ekoteknologi. Nah, di Jepang, teknologi biopark ini diterapkan untuk memperbaiki kualitas air danau. Dalam taman biopark ada yang namanya taman atap atau rooftop biopark. Saat ini teknologi rooftop biopark ini dikembangkan dalam rangka mitigasi permasalahan pemanasan global yang terjadi di daerah perkotaan. Teknologi biopark mendapatkan penghargaan dari WHO pada tahun 1997 sebagai teknologi masa depan pengendalian pencemaran danau. Kemudian pada tahun 2002, biopark memenangkan peringkat terbaik pada environmental contest di Jepang. Nah, di Indonesia sendiri percobaan lapangan penerapan teknologi hijau untuk pelestarian kualitas air danau telah dimulai oleh Pusat Litbang Sumber Daya Mitigasi dan Adaptasi Air pada tahun 2003 di Waduk Saguling dengan nama Ekoteknologi. Masih berlangsung sampai saat ini dan diharapkan teknologi ini dapat dipersiapkan untuk diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu yang kedua ada ecological sanitation. Ecological sanitation atau ECOSAN merupakan teknologi hijau yang diharapkan menjadi revolusi baru untuk peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya pengolahan limbah domestik. Pada saat ini, 40% penduduk dunia tidak memiliki sarana sanitasi yang memadai. Sekitar 1 miliar penduduk dunia, terutama anak-anak, terinfeksi parasit dan mengalami kekurangan gizi serta hambatan dalam pertumbuhannya. Dan sekitar 6.000 anak meninggal setiap harinya karena penyakit perut yang disebabkan buruknya kondisi sanitasi. Pada saat ini, banyak tempat di dunia menderita kekurangan air dan dalam 50 tahun terakhir, penggunaan air dunia meningkat tiga kalinya. Diperkirakan pada tahun 2030 separuh dari penduduk dunia akan kekurangan air. Pembuangan limbah yang berasal dari instalasi pengolahan limbah atau IPAL, baik yang terpusat maupun yang setempat, merupakan penyebab utama pencemaran sumber-sumber air yang belum dapat diatasi. Selain mencemari sumber air permukaan limpasan dan
bocoran zat pencemar tersebut juga mencemari air tanah. Penerapan teknologi ekosan diharapkan dapat mengatasi tantangan yang belum dapat ditanggulangi pada bidang sanitasi, terutama dalam mengatasi masalah sanitasi saat ini dan menghadapi perkembangan penduduk dunia di masa yang akan datang. Selanjutnya, Selanjutnya mengenai wastewater garden, di mana wastewater garden ini menggunakan teknologi hijau dalam mendaur ulang sisa zat pencemar dari unit pengolahan limbah perumahan, hotel, restoran, atau bahkan perkantoran. Kontribusi penerapan teknologi wastewater garden dalam mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global seperti menanam vegetasi, meningkatkan kualitas efluen ke lingkungan tanpa bahan kimia, dan peralatan mekanis, ekologis, mudah, dan murah. Lalu yang terakhir ada sanitasi taman, atau yang disingkat dengan sanita, di mana sanitasi taman ini menggunakan teknologi hijau dalam memperbaiki kualitas efisien tangki septik agar tidak mencemari tanah. Di mana pada tangki septik ini mengandung bakteri fecal coli, oleh karena itu dengan adanya sanita ini sangat membantu dalam membunuh bakteri hingga 99% agar tidak mencemari air tanah. Sanita ini mudah dan murah dalam pembangunan, pengoperasian, serta dalam pemeliharaannya pun karena tidak menggunakan bahan kimia, serta peralatan yang digunakannya pun cukup terbilang mekanis. Selain itu, sanita ini telah diteliti oleh Pusat Litbang Permukiman sejak tahun 2004 dan pada saat ini telah disusun pedoman dalam pembangunannya sebagai kelengkapan standar nasional Indonesia mengenai tata cara pembangunan tangki septik. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sajikan dan kami sampaikan mengenai teknologi hijau sebagai upaya menangani pemanasan global. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.